Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, masih di Jang Channel. Nah, untuk video kali ini sekarang kita lagi ada garapan 2 vario injeksi yang masih bohlam. Untuk kasusnya ini nggak beda-beda jauh, berebet sama sedikit geredek, terus sama upgrade ringan. Ada yang upgrade pura, ada yang upgrade ringan. Untuk motor ini sendiri upgrade-nya nanti di sini bakal dipasang ring. Terus untuk yang belakangnya di sini nanti bakalan dipasang. Nah, di sini ya. Di sini nanti bakalan, oh ya bang, mari bang. Di sini nanti bakalan dipasang pelor biar agak enak dikit ya. Tapi untuk motor yang itu dia udah full custom ini. Ini ya tadi bang, ini diubah bay. Tadi apa aja sih bang ini bang? Rumah puli. Hah? Rumah puli. Nah ini nih. Ini tadi udah dipapas jadi 13, berapa ini? Tadi 13,8. Ini pakai 13,8 full spek, cuman siripnya nggak dibuang. Terus roller untuk jalur roller pun ini dipapas juga, dikerok juga. Ini 13,8. Ini enak lah. Cucok. Terus untuk pibelnya lihat. Ini pibelnya udah pakai pibel yang Vario 150. Udah gerigi atas bawah. Sedangkan ini motornya masih pakai yang ini motornya tuh Vario 125 bohlam, generasi pertama lagi ini tuh, yang bukan kombi brake ya. Kalau pakai ini tujuannya tuh napasnya biar agak panjang dikit, karena untuk panjangnya ini sama yang standarnya Vario ini tuh lebih panjang ini dikit. Yang K35 K36 lebih panjang dikit. Terus banyak pertanyaan ke saya gini ya. Kalau pakai filter Firefox itu tuh gimana yang perok gitu? Itu tuh gimana? Nah sekarang sebenarnya saya nggak mau jawab, tapi ini kebetulan lagi ada yang pakai nih. Ini filternya, terus lihat ke sininya nih. Nah ini lihat di sininya ya. Jadi nggak usah saya ngomong. Ini hanya yang terjadi tuh kayak gini. Jadi ketika pakai Firefox kayak gini, kotorannya agak moncor lah dikit ya bang ya. Tuh kayak gini nih. Ini moncor. Jadi kalau yang pertanyaan pakai filter perok kayak gimana ya, jawabannya ini. Saya nggak usah jawab ya. Terus apalagi ini perubahannya ganti pakai yang bit karbu KVA. Terus apalagi boy? Ini pakai bit karbu KVA tuh. Ini udah pakai bit karbu KVA. Terus ini kampas gandanya pantekan. Terus untuk ini pakai 1500. Ini si abangnya katanya enaknya di 1500. Roller ukuran? Lolornya pakai ukuran berapa tuh? 12 gram racing bukan? 13. Oh 13 racing ya. Lolornya 13 racing. Awalnya pakai yang standarnya Vario yang 125 bohlam LED ataupun yang 150 ini nih. Kayak gini. Ini jos sih enak sih, kalau upgrade kayak gini udah lumayan lah. Bakalan ngejambak gitu. Bawahnya ngejambak, atasnya juga ngejambak. Intinya sih gini, untuk upgrade CVT ini Bang, saya sebenarnya roller tuh harusnya harus dipakai ukuran berapa sih untuk motor saya. Saya tuh berat badan saya tuh sekian-sekian. Intinya kayak gini Bang ya. Untuk roller ini nggak bisa sekali pasang langsung enak, nggak bisa. Maksudnya gini, karena kepuasan orang tuh beda-beda. Ada yang puas dengan hasil yang segitu, puas ya berarti cukup. Kalau misalkan udah diubah roller pakai ukuran ringan, disilang tapi kurang puas ya berarti harus dirubah lagi. Intinya saya nggak bisa nentuin enaknya di berapa, tergantung. Jadi jawabannya tuh tergantung kepuasan dari pemilik motornya. Kalau misalkan pakai roller 13 gram hasilnya kayak gini terus merasa puas ya berarti enak. Tapi ada orang yang 13 gram dikasih misalkan dikurangin terus masih belum puasnya, berarti itu kan belum enak menurut dia. Berarti intinya harus diubah lagi rollernya, cari pasnya. Intinya untuk upgrade CVT ini kita untuk roller harus nentuin tuh ya harus sabar. Kita nyari dapatnya itu nggak apa-apa bang, dikebuk aja bang. Jadi kita nyari dapatnya itu di mana, kita harus sabar. Intinya sih di situ ya teman-teman ya, untuk pukul roller. Jadi nggak bisa satu patokan nanya ke saya ukuran rollernya buat saya motor saya tuh ini enaknya kayak gimana. Untuk yang standar keseringan di upgrade tuh kan dia untuk masalah roller itu 2 gram turun 2 gram dari standarnya. Itu yang kebanyakan orang lakukan karena itu tuh yang paling aman. Jadi terlalu ringan juga enggak, terlalu berat juga enggak. Tuh. Nah, ini per yang 1500 coba bay, tekan bay. Tekan bay. Nah, per yang 1500 tuh kayak gini nih. Tuh, keras. Ya, per yang 1500 tuh keras. Jadi kalau pakai per yang 1500 ke mesinnya tuh harus butuh power yang gede dulu. Jadi dia bisa supaya bisa muterin roda tuh harus butuh power yang gede. Karena ini pernya keras. Seperti yang saya jelaskan di awal, kalau pakai per yang keras, kesininya dia jepit. Cuman ke PBS ini cepet rusak. Terus ke mesin pun agak gerung dikit karena ininya keras. Mesin tuh untuk bisa buka ini dia butuh tenaga yang gede bang. Intinya gitu ya bang ya.
Kayak gini bang. Jadi ya abang kan puasa bang. Abai makan puasa, jadi leles gitu. Nggak sahur kamu abai. Kayak gitu bang ya. Jadi untuk upgrade ini tuh depannya pakai 13,5 tadi 13,8 1.500 ini udah enak sih. Saya yakin dah. Untuk lari enak gak pakai ini? Untuk apa? Untuk lari enak gak? Ayam lu, aduh kan tuh kan jatuh, aduh. Bentar bang, jatuh lagi bang. Gitu bang ya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Tapi kelebihannya pakai apa? Perok ini dia udaranya lebih ngelos. Emang udaranya lebih ngelos dia. Jadi lebih enteng lah untuk udaranya masuknya tuh lancar. Cuman selain udara lancar, debu pun lancar. Nah, intinya kayak gitu. Ya bang ya. Sekarang kita geser lagi ke motor yang ini. Untuk motor yang ini tuh ini di sini dia ada kebocoran. Mau kemana mas? Ayo mas, silakan mas. Di sini dia ada bocor. Ih, semprul. Di sini dia ada bocor. Nah kalau ini bocor, nah ini kan kelihatan bocor kan. Ini blur mulu ya. Nah ini kelihatan bocor tuh. Silnya bocor. Nah ini ntar nempel ke sini jadi hitam-hitam. Nah ini geredek jadi ngagetin. Kayak gitu. Dari sini kan kelihatan tuh. Ini bocor. Jadi yang harus diganti itu sil pulinya ini ganti. Kalau kayak gitu pasti nggak enak motornya. Tapi nggak sedikit. Ini udah diganti, sil pulinya udah diganti. Ternyata masih ada kebocoran ke sini. Nah itu biasanya dia ngasih gemuk di sininya ini kebanyakan ataupun di sininya nggak dilap. Intinya segitu ya bang ya. Sekarang kita akan bersihkan dulu, nanti akan pasang pelor di sini. Dan untuk upgrade motor ini ringan banget. Untuk rumah rollernya nanti saya ganti nih. Ini pakai yang K36 karena kan yang motornya dia tuh yang standarnya dia KZR kodenya. Di sininya nggak ada seal. Jadi ganti yang K36 supaya di sininya ada seal. Karena ini di sininya udah kemakan dikit tuh. Ya, ini udah kemakan dikit, ininya kan tuh kelihatan kan ada karat-karatnya, jadi ini ngoblak. Ini wajar. Sini udah berapa tahun bang? Dari baru berarti bang 6 tahun nggak diganti ya wajar. Jadi di sini ini ngoplak tuh, kelihatan nggak ngoplak. Terus ini nih udah jengglong, makanya diganti pakai yang K36. Biar apa? Biar agak gigit lagi gitu. Soalnya kan yang K36 ini kita buka dulu ya. Yang K36 ini dia ada sealnya, jadi dia mantep lagi ntarnya. Tuh, dia ada sealnya. Kita buka dulu bentar. Kita ada sealnya ini. Nah, sip. Jadi walaupun ininya udah agak aus dikit kayak gini, kalau ada duit sekalian bisa langsung diganti ininya, maksudnya lebih bagus diganti ininya. Tapi kalau misalkan lagi dananya kurang, ini bisa dipertahankan walaupun ini udah agak kemakan dikit ya. Ngomong-ngomong blur mulu bang. Nah ini walaupun udah agak kemakan dikit, tapi ketika dimasukin ke sini ini ngepres lagi karena di sini ada sealnya. Tuh, ngepres lagi. Untuk pemasangan ini hati-hati ya, nih kayak gini nih. Ini kan dia meleot. Nah ini harus hati-hati jangan sampai meleot, sealnya ntar rusak. Karena ini saya nyontohin ntar pasangnya ya kayak gitu bang. Jadi kalau pakai yang K36 ini mantap lagi. Soalnya kan ini nggak ada seal. Ini ada seal. Nah di sini dia ini nggak ada seal, ini ada seal. Jadi kalau misalkan pakai ini lebih pakem lagi. Untuk rollernya diubah pakai yang Vario 150 juga. Sedangkan ini Varionya Vario 15 bohlam pakai 150. Biar agak entengin dikit. Oke bang ya, sekarang kita cuci dulu nanti pasang pelor. Untuk upgrade motor ini dia nggak ada upgradean khusus bang. Ternyata masih banyak kekurangannya. Tadinya untuk motor ini tuh mau upgrade ringan aja, ringan gitu. Tapi ternyata untuk ring Mioja yang di sininya stoknya lagi kosong bang. Jadi sekarang untuk motor ini tuh yang diubah hanya kampas gandanya pakai NMAX nih. Kampas gandanya pakai Yamaha NMAX. Terus untuk pernya dia masih pakai yang standarnya. Tadinya saya mau pakai Bit karbu, tapi si abangnya mau coba pakai ini dulu lah, nggak apa-apa. Pakai yang punya Vario dulu. Ntar kalau nggak enak baru pakai karbu katanya. Terus di dalam diganjel pelor nih. Terus sekarang kita tinggal pasang.
Oh, sodok mobil. sodok mobil. Bang, ininya kesodok bang, gerobak kerubuk bang. Ininya kesodok mobil. Jadi kedengaran motornya kayak motor kasar padahal body.